Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisanul Azmi, seorang guru sekolah dasar. Dalam video ini, kita akan menjelajahi salah satu aspek terpenting dalam pendidikan dan kehidupan, yaitu tentang kecerdasan emosional. Mengapa penting, terutama di lingkungan sekolah dasar yang penuh dengan tawa, tangis, dan berbagai emosi? Kalau begitu, mari kita bahas. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi. Bagaimana cara mengenali emosi? Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara membantu individu memberi label pada perasaannya. Yang kedua, menggunakan kartu emosi atau ekspresi wajah untuk menunjukkan berbagai perasaan. Ketika seseorang memahami perasaan mereka dapat mengekspresikan diri dengan lebih baik dan mengelola situasi dengan lebih efektif. Sebagai seorang guru, saya sering kali menghadapi berbagai tantangan emosional. Bagaimana saya tetap tenang saat ada konflik di kelas? Atau bagaimana saya memahami mengapa seorang siswa tiba-tiba murung? Disinilah kecerdasan emosional berperan. Elemen-elemen kecerdasan emosional diantaranya, apa itu self-awareness? Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan dirinya. Bagaimana cara mengembangkan kesadaran diri? Yang pertama, mulai dengan berperilaku jujur dan percaya pada kemampuan sendiri. Yang kedua, terapkan cara berpikir yang sehat atau mindfulness. Yang ketiga, melakukan refleksi diri, menulis jurnal, atau meminta masukan dari orang lain. Yang keempat, belajar untuk mengendalikan emosi diri. Sebelum saya bisa membantu siswa memahami emosi mereka, saya harus memahami emosi saya sendiri. Ada hari-hari di mana saya merasa lelah, stres, atau bahkan sedikit kesal karena masalah di luar sekolah. Kesadaran diri membantu saya mengenali perasaan-perasaan itu sebelum masuk ke dalam kelas. Dengan begitu, saya bisa memastikan bahwa suasana hati saya tidak mempengaruhi interaksi saya dengan para siswa. Saya tahu kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, dan saya berusaha untuk selalu belajar dari setiap pengalaman. Bagaimana kita bisa membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka? Kita tidak hanya mengajar matematika atau sains. Kita juga membantu mereka tumbuh menjadi individu yang utuh, yang memahami diri dan lingkungannya. Dengan membantu anak-anak mengidentifikasi dan memberi nama perasaan mereka, kita memberi mereka kosakata untuk memahami diri sendiri sejak dini. Selanjutnya, apa itu self-regulation? Self-regulation atau pengaturan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dan tindakan dengan baik, sehingga jauh dari tindakan yang impulsif yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana mengembangkan pengaturan diri? Yang pertama, melatih kesadaran diri
agar bisa mengidentifikasi pola perilaku yang sekiranya perlu diubah. Yang kedua, bermeditasi atau berolahraga. Yang ketiga, berikan waktu pada diri sendiri untuk belajar dan memperbaiki diri dari setiap kesalahan. Yang keempat, meminta feedback atau umpan balik dari orang-orang yang dipercaya. Terkadang saya merasa lelah atau jengkel. Namun, saya belajar untuk menahan, menarik napas, dan merespons, bukannya bereaksi. Ini adalah bagian dari pengaturan diri. Ketika ada seorang anak yang terlihat frustasi dengan tugas, kita harus mengajarkan mereka strategi sederhana untuk menenangkan diri saat merasa kewalahan. Ini adalah bibit pengaturan diri di usia dini. Lalu apa itu empathy? Empathy atau empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain secara emosional, peduli, dan tulus dalam interaksi sosial. Bagaimana mengembangkan sikap empati? Yang pertama, membangun kesadaran diri dengan berlatih mindfulness. Yang kedua, membayangkan dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dan penuh perhatian. Yang keempat, mengembangkan kerendahan hati dengan keluar dari zona nyaman. Setiap anak membawa dunia emosinya sendiri ke sekolah. Penting bagi kita untuk tidak hanya berasumsi atas perilaku mereka, tapi juga mencoba memahami perasaan di baliknya. Empati adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Ketika anak-anak belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita sedang membangun fondasi empati dan kebaikan di dalam komunitas sekolah. Apa itu motivation? Motivation atau motivasi dalam kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan. Lalu, bagaimana mengembangkan motivasi? Yang pertama, mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Yang kedua, membangun empati terhadap orang lain. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Yang keempat, selalu berpikir positif. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang positif dan suportif. Motivasi diri juga penting bagi kami para guru. Ada saatnya kami merasa lelah atau menghadapi tantangan baru dalam kurikulum yang baru. Namun, dengan motivasi internal, kami bisa terus mencari cara efektif untuk mengajar, seperti membuat permainan edukatif atau mendesain proyek menarik, agar pelajaran tetap hidup dan menarik bagi siswa. Ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menular ke semangat belajar siswa. Begitulah cara membangkitkan motivasi diri bagi guru dan juga bagi siswa. Apa itu social skills? Social skills atau keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bernegosiasi sosial, berkomunikasi, dan kemampuan dalam membangun relasi. Bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan sosial kita?
Yang pertama, dengan menciptakan hubungan yang baik. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara ataupun bertindak. Yang ketiga, tidak menghakimi orang lain. Yang keempat, memahami aturan dan norma masyarakat, komunitas, atau budaya sekitar. Konflik adalah bagian alami dari pertumbuhan. Tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, mengajarkan kompromi, dan komunikasi yang efektif. Saya sering melihat anak-anak beradu pendapat tentang mainan, buku, giliran, ataupun tugas. Alih-alih membiarkannya berlarut, tugas saya adalah membantu mereka menavigasi perasaan marah atau frustasi. Saya akan memfasilitasi dialog, memastikan setiap pihak merasa didengar, dan membimbing mereka mencari jalan tengah. Ini adalah bagaimana kami mengajarkan kompromi dan komunikasi yang efektif sejak dini. Momen-momen ini membangun fondasi penting untuk keterampilan sosial mereka di masa depan. Mengapa kecerdasan emosional dalam dunia pendidikan itu penting? Karena bisa membantu guru dan siswa mengelola emosi dan mengurangi stres. Bisa membantu guru menciptakan kelas yang positif di mana siswa merasa bersemangat dan aman. Dan dapat meningkatkan hubungan sosial antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan stakeholder. Dan lihat, inilah hasilnya. Ketika anak-anak belajar memahami diri dan orang lain, mengelola emosi, serta berempati. Mereka membangun ikatan persahabatan yang kuat. Suasana kelas menjadi lebih hangat, penuh keakraban, di mana setiap anak merasa aman, didukung, dan dihargai. Mereka tidak hanya teman sekelas, tetapi menjadi keluarga kecil yang saling menjaga dan berbagi. Kecerdasan emosional bukanlah tentang menjadi selalu bahagia, tetapi tentang memahami serta mengelola emosi kita dan orang lain. Kecerdasan emosional adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah tujuan. Sebagai guru, orang tua, atau siapapun yang berinteraksi dengan anak-anak, peran kita sangatlah besar dalam membentuk hati yang cerdas ini. Untuk itu, mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Terima kasih, saya Trisa Nurul Azmi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.